mengasihi, yang melayani, yang berbakti-bakti, bahkan yang mati di kayu salib. Yang selalu menuntun kami, membawa kami, menghentarkan kami di sepanjang kehidupan ini Tuhan. Kau telah memanggil kami, Kau telah memilih kami, Kau telah menetapkan kami sebagaimana layaknya untuk diselamatkan, untuk memiliki hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kami layak memuji, menyembah Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Glory, haleluya. Ini akan memulai ibadah raya Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia di Ambarawa Dalam. Oh, kami mohon kekuatan, kami mohon kemampuan, kami mohon damai sejahtera dan sukacita yang penuh. Kami terus bersama-sama Roh Kudus, kami terus bersama-sama dalam pujian kami, dalam penyembahan kami, bahkan dengan firman. Sebab itu Tuhan mau pimpin kami semuanya, pelayan-pelayan kami semuanya, baik pelayan musik sebagai musisi, leader sebagai pemimpin pujian, dan singer sebagai penopang backing vokal. Tuhan memberkati semua dari awal hingga sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, kami berdoa, kita semua diberkati. Yang percaya katakan amin.
kesaksian pujian dari pemuda remaja Elia.
di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini atas kasih karunia, anugerah dan pertolongan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian dan penyembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Ini saatnya kami akan merenungkan firman dan mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah setiap mata melihat, setiap telinga mendengarkan, setiap hati merasakan, setiap pikiran merasakan bahwa firman-Mu ini kekal, firman-Mu hidup, firman-Mu terus mengerjakan dan bekerja bagi kami semua. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, izinkan kami untuk berdoa. Saudara kami yang ada di Palestina, saudara kami yang ada di Israel, kini telah mengadakan kesepakatan untuk menghentikan sementara dalam peperangan. Oh tolong Tuhan, sekiranya Engkau terus membimbing kedua belah pihak ini Tuhan, agar mereka sadar akan firman, sadar akan kebenaran, sehingga semuanya Tuhan mengadakan kesepakatan damai. Semua mengadakan kesepakatan untuk menghentikan peperangan selama-lamanya dan seterusnya. Tuhan yang mengambil jalan tengah ini. Ini semua umat-Mu juga Tuhan, baik Palestina maupun Israel, ini juga umat-Mu. Tolong Tuhan, kiranya Engkau yang menjadi jalan tengah bagi mereka semuanya untuk bisa berdamai, hidup berukun berdampingan, sebagaimana firman-Mu janji kebenaran-Mu, yaitu Engkau datang ke dunia ini untuk membawa damai. Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menghentikan semua pertikaian dan peperangan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh bumi, bangsa-bangsa dan negara-negara ini bertobat. Mereka mengenal Engkau, memahami, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami, Allah kita. Haleluya. Nah, siang hari ini hujan rintik-rintik, suasana dingin, kepala juga dingin, hati juga dingin, pikiran juga dingin. Nah, ini kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudaraku yang ada di sekitar Amburawan Darat, Samboja, Kutai Kertanegara, juga yang ada di Kalimantan, semua Kalimantan, bahkan di Jawa, Indonesia, bahkan seluruh mancanegara. Mari dengarkan firman Tuhan yang kami sampaikan ini lewat media kami, yaitu YouTube, Marketplace Kuliner Masakan Dapur Sendiri. Ini bukan promosi, tetapi ini memang yang menyajikan. Mari kita simak, kita lihat langsung di dalam kebenaran ini. Khotbah pada pagi hari ini atau siang hari ini, saya mengambil judul di sini, Allah sumber segala kebutuhan umat. Judulnya apa ya? Komunikasikan kepada Allah. Judulnya komunikasikan kepada Allah. Itu adalah judul. Mari kita lihat Allah sumber segala kebutuhan dan komunikasikan kepada Allah. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, ini
Dari ayat yang pertama ini saya mengambil, yaitu dalam arti ayat ini minta, ya. Ini adalah satu bentuk kalimat, yaitu minta. Bagian yang A adalah minta. Yang kedua apa? Cari. Yang ketiga bagian C, ketuk. Jadi ada ada 3 kata yang sangat penting, yaitu minta. Ini kata kunci. Minta, cari, dan ketuk. Mari kita pahami dan kita mengerti ulasan yang terkandung di dalam firman ini. Lalu jawabannya, pertanyaannya, minta apa? Ini penting. Yang kedua, bagaimana mencarinya? Ya. Jadi kata kuncinya kan minta, lalu cari, kemudian ketuk di sini. Yang ketiga, apa yang diketuk? Atau mengetuk apa? Ini yang perlu kita bahas, ya. Minta, cari, dan mengetuk. Lalu minta apa? Bagaimana cara mencari? Dan apa yang dimaksud dengan ketuk? Mengetuk apa? Mari kita bahas. Saudara-saudara yang kekasih, di sini menjelaskan bahwa ayat ini biasanya yang seringkali dipakai oleh umat, yaitu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah, atau para pendeta, para guru, para penginjil, dan semua jemaat. Ya, minta maka akan diberikan kepadamu. Lalu sekarang minta apa? Ya. Jadi ini adalah sesuatu pertanyaan yang harus kita jawab bagi setiap umat, setiap hari. Baik itu di dalam acara gereja, baik itu dalam doa, baik itu dalam acara ibadah, baik itu dalam acara berbagai macam acara. Ini dipakai ayat ini. Minta. Maka di sini akan diberi. Kemudian di sini cari, dicari, ya, mencari, maka akan mendapat. Lalu mengetuk. Yang diketuk itu pasti pintu, ya. Gak mungkin di situ mengetuk batu karang, enggak. Seperti zamannya Musa, batu karang diketuk keluar air. Tidak. Mengetuk pintu. Dalam kata ini pintu itu apa? Yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama tadi apa? Minta. Yang kedua cari. Yang ketiga adalah ketuk. Dan minta akan mendapatkan. Mengetuk apa? Mencari akan mendapatkan. Minta akan diberi, ya. Mencari akan mendapatkan. Kita semua adalah objektivitas, yaitu seorang yang bertugas hari-hari dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di segala bidang, berbagai bidang. Apapun bidangnya, apapun pekerjaannya, apapun usahanya, ini memerlukan ayat ini. Ya. Yang pertama, sebelum kita berangkat bekerja, kita harus mendahulukan ayat bagian yang pertama ini, yaitu minta. Artinya
Komunikasikan. Bicara, katakan. Kepada siapa? Bukan kepada tetangga, bukan kepada sahabat, bukan kepada pejabat, bukan kepada teman, tetapi kepada Tuhan. Minta, bicarakanlah apa yang menjadi permintaan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang akan kita pakai. Minta. Artinya jangan terlepas semua aktivitas kita, atau sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus sudah ada komunikasi dengan Tuhan, ada pembicaraan dengan Tuhan. Tuhan, kami akan berangkat bekerja, tolong pimpin kami, bimbing kami. Kiranya Tuhan tahu segala kebutuhan kami, tahu segala pekerjaan kami, tahu segala kesulitan kami. Dan kami minta, Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, menuntun kami, hingga kami dapat melakukan dengan baik. Cukup minta seperti itu, maka Allah akan membawa kita, yaitu ke suatu tindakan, langkah, pikiran, pembicaraan dan lain sebagainya dalam pekerjaan itu terpimpin, dituntun, dibimbing sehingga berhasil. Amin. Yang berikut ini mencari. Kata mencari ini adalah sesuatu objektivitas atau objek. Yang setiap orang di sini punya objek apapun di dalam kehidupannya. Mungkin sebagai seorang pegawai di bidang marketing itu mencari omset, mencari penjualan, ya. Mungkin di bidang penambang, ya, tambang emas, tambang batu bara atau tambang-tambang itu, tambang minyak dan lain sebagainya. Menggali tambang, terus dicari, diteliti, dites mana yang kiranya tambang ini punya ketebalan yang sekian, kemudian di sini mempunyai kualitas yang begini atau yang baik kualitasnya, dicari, terus mencari. Jadi orang yang sedang mencari ini selalu apa? Komunikasikan kepada Tuhan, bicarakan kepada Tuhan, jangan terlepas dari Tuhan. Maka Allah akan menunjukkan, wah itu loh emasnya banyak di dalam kandungan yang paling dalam 100 meter itu ya, digali. Di situ ada emas banyak, di situ ada tembaga, di situ ada perak. Di sana loh ada yaitu minyak yang begitu besar sumbernya, mata airnya kurang lebih 100 meter dalamnya. Gali terus gali, digali dan seterusnya. Itu adalah komunikasikan kepada Tuhan supaya Tuhan di sini membuka pintunya, ya, supaya Tuhan di sini membuka jalannya, supaya Tuhan ini memperlihatkan di mana di situ ada sesuatu yang dicari, maka akan mendapatkan. Yang ketiga di sini yaitu ketuk, maka akan dibukakan. Apa yang diketuk yang menjadi pertanyaannya? Ya tentu pintu. Bagaimana cara mengetuk? Komunikasikan kepada Allah, bicarakan kepada Allah, sampaikan kepada Allah
perdengarkan dan serukan kepada Allah, itu adalah ketukan. Ya, seperti kalau diketuk drum ini bunyi teng 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 teng. Piano atau keyboard kalau diketuk di situ bunyi nah seperti itu ya. Begitulah kalau diketuk. Kalau dibiarkan tidak ada suara dan tidak ada bunyi apapun di situ. Benar? Jadi, ini kalau diketuk ya, maka drum itu akan berbunyi. Demikian pula komunikasikan segala apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan kepada Tuhan dengan mengetuk hati Tuhan, dengan mengetuk pintu hatinya, maka terbukalah hatinya. Ya, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Matius 7 ayat 7 ini mengandung esensial yang sangat tinggi bagi kebutuhan hidup setiap umat manusia. Kemudian di sini dijelaskan, minta akan diberikan, cari akan mendapat, dan ketuk pintu akan dibukakan bagimu. Komunikasikan semuanya kepada Allah. Ya, ini artinya seperti itu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang padamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi saya tadi mengatakan apa yang diminta sesuaikan dengan kebutuhan. Dijelaskan di dalam firman Tuhan ini, adakah di sini sesuatu yang apabila kita minta ikan diberi ular atau minta roti diberi batu? Tidak. Allah di sini akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan permintaan. Jadi kalau kita di sini meminta segala sesuatu yang sesuai, ya, yang pantas artinya, yang tepat, yang cocok dengan kebutuhan kita, maka Allah menyediakan. Karena seringkali saya menghadapi di kantong belakang ini kadang tinggal 5.000. Untuk beli bensin saja 12.000. Ya, gak cukup. Berangkat di sini mau beli bensin dah. Terus di perjalanan sesuai dengan kebutuhan tadi. Ya. Maka dengan mendatangi di satu tempat, karena profesi saya itu sebagai marketing, sebagai sales. Sekali saya ngomong kepada orang itu langsung mau beli. Yang tadinya uang saya tinggal 5.000, terus ada penjualan DP 500.000. Lumayan. Jadi daripada 5.000 kan mendingan 500.000, nggak usah juta-jutaan, nggak usah miliaran-miliarannya. Kita yang secukupnya saja. Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Minta, maka akan diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, hari ini apa yang kita minta? Natalan apa yang mau kita minta? Ini saudara. Satu lagi kesaksian saya, ketika saya mengikuti DPT, kemudian mau berangkat wisuda di petabisannya di Surabaya, itu saya tidak punya uang, saudara. Saya perkirakan saya punya paling ke Surabaya pegang 1 juta untuk beli tiket, habis. Tidak tahu kemudian di sini apa yang harus
saya pakai untuk kembali untuk membeli tiket. Saya komunikasikan kepada Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Saya mau berangkat. Di sini Petapisan ke Surabaya. Sedangkan uang di sini tidak ada. Cuma pas untuk beli tiket saja. Semua keluarga bingung yang ada di rumah. Karena apa? Tidak ada uang, cuma ya untuk beli tiket pas. Lalu yang terjadi apa? Ada orang di situ tiba-tiba mau membeli rumah. Ya, pada saat itu harganya ya tidak mahal. Penawarannya dari 200 juta. Itu cuma laku 130 juta. Tapi cukup saudara untuk berangkat ke Surabaya. Yang tadinya saya mau jalan sendirian, akhirnya saya bisa berjalan dengan istri. Ya, ke Surabaya, bisa nginep di Hotel Haris di sana. Di Surabaya untuk mengikuti yaitu Pentapisan untuk kenaikan jenjang atau peningkatan jenjang. Itulah saudara-saudara. Oleh sebab itu komunikasikan kepada Allah yang menjadi kebutuhan kita, saudara-saudara. Apa kita tidak perlu khawatir burung-burung di udara yang tidak menabur dia bisa makan. Bunga bakung yang ada di ladang yang dia tidak meminta, tetapi dia Tuhan mendandaninya dengan indah-indah. Apalagi kita adalah umat ciptaan Allah, umat manusia yang diciptakan oleh Allah untuk dipersiapkan bagi kemuliaannya. Maka nothing impossible atau tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang Kristen. Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti memberikan apa yang menjadi yaitu keperluan kita, asalkan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Jangan mulu-mulu. Gak usah mimpi terlalu tinggi-tinggi ya. Cuma mimpi nanti jadi hayalan. Karena menghayal terus dan bermimpi terus akhirnya kena stroke, kena darah tinggi. Karena apa? Mimpinya terlalu tinggi, gak datang-datang. Tuhan memberikan yang cukup, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sudah cukup apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, semuanya tersedia bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang dikasih, yang berbakti. Tuhan pasti memberikan. Selanjutnya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepadanya atau kepada anaknya jika ia meminta roti? Ini adalah pertanyaan. Tidak. Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Ya. Kemudian di sini dikatakan atau memberi ular jika ia meminta ikan. Bapa yang di surga tidak akan memberikan segala sesuatu yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Kalau kita ingin ikan, ya Tuhan akan kirim ikan. Kalau kita ingin roti, ya Tuhan kirim roti. Kalau kita ingin apa yang menjadi keperluan kita, ya Tuhan pasti sediakan. Gak perlu khawatir, saudara. Di sini dikatakan bahwa jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak. Jadi sebenarnya kita ini adalah tergolong orang-orang yang jahat. Tetapi kalau kita di sini dimintai oleh anak, kalau ada ya, pasti memberi yang terbaik dan mungkin memberi yang asal-asalan untuk anak. Jadi kita di sini punya Bapa yang baik, bukan Bapa yang jahat seperti saya. Terlebih Bapa yang baik yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah Bapa kita yang ada di surga. Komunikasikan kepada Allah, maka Allah akan menjawab dan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin.
Kemudian di sini ayat yang terakhir. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itu adalah sesuatu jalan, ya. Jadi kalau kita di sini ingin mendapatkan segala sesuatu yang dari Allah, kita harus menggunakan jalan. Jalan apa? Jalannya Allah. Jalannya Allah itu apa? Jalannya Allah itu bagaimana? Jalannya Allah ya firman Tuhan, yaitu kebenaran, yaitu jalan yang benar di sini. Ya, jalan yang benar itu adalah segala sesuatu yang baik yang harus kita perbuat. Ya, jangan sesuatu yang tidak baik. Sekarang ini lagi gencar-gencarnya di negara kita, ya. Terjadi koruptor di mana-mana di dalam pemerintahan. Mulai dari menteri, gubernur, wali kota, ya desa itu, ya perdesaan itu juga korupsi. Ini gak main-main, melibatkan menteri korupsi, anggota dewan korupsi, pimpinan dewan juga pernah korupsi. Sesuatu yang memalukan. Karena apa? Tidak menggunakan jalan Allah ini, tidak menggunakan jalan yang benar. Oleh sebab itu akan mendatangkan ya yang petaka bagi diri. Ketua KPK juga mendapatkan satu sangkaan, yaitu koruptor atau korupsi. Ini pemberantas, ya, pemberantas korupsi, tetapi di situ ada korupsi. Kepolisian, penegak hukum juga ada korupsi. Hakim juga korupsi, jaksa juga korupsi. Saudara-saudara yang kekasih, jangan dicontoh. Contohlah Alkitab, contohlah firman kebenaran ini yang harus menjadi teladan dan contoh bagi kita. Kebenaran Allah adalah sumber dari segala kebutuhan yang akan kita dapatkan, yang akan kita peroleh. Oleh sebab itu kita harus mengacu kebenarannya, yaitu kebenaran Allah ini. Masuklah melalui pintu yang sesat, itu artinya di sini apa? Cari jalan yang baik. Untuk mendapatkan segala sesuatu, cari jalan yang benar. Jangan penipu, jangan pembohong, ya. Jangan perampok, jangan pencuri, jangan korupsi. Itu jalan yang baik. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau cari mudahnya binasa, kalau cari gampangnya ya masuk bui. Ya para koruptor masuk bui, masuk pidana. Oleh sebab itu jangan cari gampangnya, jangan cari mudahnya, tetapi ini loh jalannya sempit, itu artinya jalan yang benar. Ya, cari cara yang benar. Memang susah cara yang benar. Yang nggak benar aja susah, apalagi yang benar. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita perhatikan. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ini adalah suatu tindakan, perbuatan, perilaku yang menyimpang, ya. Kemudian dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena apa? Mudah, cari yang gampang. Ya cari yang cepat. Ingin cepat jadi kaya, ingin cepat jadi miliarder. Ingin cepat jadi milioner, ingin cepat jadi bilioner. Ya,
ingin cepat ingin menjadi orang kaya, ingin cepat menjadi pejabat, ingin cepat menjadi pangkat, nyogok, nyuap, ingin cepat menjadi seorang pejabat, nyuap, ingin cepat menjadi seorang pegawai, nyuap. Wah, ini jalan pintas. Semua akan menuju ke binasaan. Semua akan menuju ke yaitu pengadilan, kehukuman. Hukum yang ada di dunia ini ya akan mengadili. Hukum itu adalah suatu posisi struktur yang lebih tinggi dari segala-galanya, karena itu akan mengadili. Jangan cari gampangnya, jangan cari mudahnya, tetapi cari jalan yang benar, cari jalan yang baik. Dan banyak orang yang masuk melaluinya ini karena cari gampangnya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju apa? Sesat, karena sesatlah pintu, ya, sesat. Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Untuk melakukan, mencari, mendapatkan yang benar ini memang agak sulit, tapi benar, ya. Namun ujungnya kita peroleh kehidupan, kedamaian, kesejahteraan, dan sukacita yang besar. Amin. Karena keberhasilan dengan cara yang benar, keberhasilan dengan cara yang baik. Nah, itulah firman Tuhan. Dan sedikitlah orang yang mendapatinya tentunya. Banyak orang yang tidak menyukainya karena susah sulitnya. Kalau diajak kerja keras malas. Kalau diajak kerja keras marah. Ya kan? Kalau diajak kerja yang baik, waduh kelamaan. Kalau diajak kerja yang tulus, waduh kelamaan. Ya kalau tulus-tulus apa? Ya gak cepet kaya nanti, gak suge-suge. Itulah firman Tuhan. Jadi kita yakin dan percaya segala sesuatu yang terbaik datangnya dari Tuhan, segala sesuatu yang tidak baik bukan dari Tuhan. Dengan demikian maka minta akan diberi, cari akan mendapat, dan ketuk pintu akan dibukakan. Komunikasikan yang baik kepada Allah, mintalah yang baik kepada Allah, mintalah yang benar kepada Allah, minta yang sesuai dengan kebutuhan kepada Allah, maka Allah akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya ku percaya, hatiku percaya,
mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati kami semua yang ada pada siang hari ini. Saat ini kami juga berdoa bagi pekerjaan-Mu, baik tempat ini juga di seluruh muka bumi kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Memberkati semua yang melayani umat Tuhan, yang melayani pekerjaan Tuhan. Juga berkati bangsa Indonesia ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Pemerintahan bangsa ini dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah, anugerah menjadi bagian setiap pemimpin bangsa kami. Memberkati juga pemilihan umum yang akan diadakan pada 2024 mendatang Tuhan. Kau yang akan mendamaikan seluruh bangsa ini Tuhan. Amin. Juga mendamaikan bangsa-bangsa yang lain yang saat ini terlibat konflik peperangan Tuhan, karena Kau adalah sumber kedamaian itu. Kami juga berdoa bagi orang-orang sakit, baik di rumah atau di rumah-rumah sakit. Sakit penyakit apapun yang mereka derita saat ini, biarlah mereka percaya oleh bilu Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh. Apapun sudah disembuhkan, dipulihkan sempurna di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi pekerjaan di tempat ini, Kau juga memberkati, Kau berkati keluarga kami tempat ini, Kau berkati beberapa tangga di dalam pekerjaan mereka, dalam kuliah mereka, dalam sekolah mereka. Tuhan Kau berkati. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mendengarkan pengumuman. Untuk ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus yang menyampaikan firman Tuhan. Pendeta yang berujian. Terus ibadah raya diselenggarakan jam 8 pagi pada sekolah minggu, jam 8 pagi pada keluarga Rabu, pada Jumat pukul 20 malam ibadah pemuda remaja, di Sabtu juga dengan latihan musik. Nah, kita akan memberikan korban persembahan. Bagus dosa
berdiri mengangkat kedua tangan. Dan terimalah damai sejahtera sukacita. Terimalah kekuatan. Terimalah kesehatan. Terimalah kesembuhan. Terimalah damai sepenuhnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang memberkati kita yang katakan amin.